semua, Miss kembali lagi bersama Miss Dina dalam mata pelajaran matematika. Nah, hari ini kita akan membahas materi selanjutnya setelah persamaan linear satu variabel. Nah, hari ini kita akan membahas tentang gak jauh-jauh beda dengan persamaan linear satu variabel. Nah, hari ini lihat judul yang Miss buat sini. Pertidaksamaan linear satu variabel. Kalau kemarin kita belajar apa nih? Kemarin kita belajar ini kan? Belajar persamaan linear satu variabel, ya enggak? Iya, sekarang ada T-nya. Ada tidaknya. Jadi apa, Miss? Beda persamaan linear dengan pertidaksamaan linear satu variabel, bedanya di mana? Nah, ada bedanya. Kalau persamaan linear satu variabel itu ditandai dengan tanda sama dengan. Nah, kalau misalnya pertidaksamaan linear satu variabel itu tandanya selain sama dengan. Jadi coba kamu ingat. Kamu ingat tanda selain sama dengan dulu waktu di SD apa aja? Apa aja yuk? Kita buat, ini saya hapus. Nih. Jadi bedanya itu ya, kecuali sama dengan. Nah, berarti apa aja? Ada besar. Ingat? Ada kecil. Ada besar sama dengan. Ada kecil sama dengan. Ada tidak sama dengan. Nah, jadi untuk pertidaksamaan linear satu variabel itu tandanya selain sama dengan, yaitu besar, kecil, besar sama dengan, kecil sama dengan, dan tidak sama dengan. Itu bacanya ya, ingat ya. Ingat, coba bisa ulangin cara membaca tandanya. Yang pertama besar, ini besar, kecil, besar sama dengan, kecil sama dengan, tidak sama dengan. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pertidaksamaan linear satu variabel, langsung kita cekidot nih, langsung kita ke contoh soalnya. Jadi belajar matematika kalau nggak ngerjain soal nggak afdol rasanya ya. Nah, oke, lihat. Miss sudah memberikan contoh 3 soal di sini, ya. Contohnya begini. Nah, cara mengerjakannya itu sama dengan persamaan linear ya. Pindah ruas kanan ke kiri, kiri ke kanan, pindah ruas terus pindah. Kalau pindah dia tandanya berubah sama, ya, sama. Nah, lihat. Bedanya lihat. Langsung kita jawab. Kita jawab soal nomor 1. Lihat sini. Tentukan penyelesaian dari X tambah 5 lebih besar dari 9 untuk X variabel 2 sampai 8. Nah, kita kerjakan ini dulu nih. Jangan pusing-pusing dulu ya. Gak usah pusing-pusing. Lihat, kita kerjakan dulu ini. Coba kamu lihat. Contohnya sama kan seperti yang kemarin, bedanya hanya di sini. Ya, bedanya hanya di tanda. Kalau kemarin kan pakai sama dengan. Ini beda tanda di sini. Nah, cara mengerjakannya nggak usah bingung-bingung sana. Yuk kita kerjain. X tambah 5 lebih besar dari 9. Nah, kita suruh mencari nilai X-nya dulu. Berarti X turunkan. Tandanya yang kemarin sama dengan, di bawah sama dengan. Ini tandanya ikutin di atas ya. Karena ini besar, kita bawa besar. 9-nya turunkan. 5-nya pindah ke kanan. 5 kan sebelah kiri positif, pindah ke kanan jadi negatif 5. Jadi X-nya lebih besar dari 4. Nah, dapatlah jawabannya kita X lebih besar dari 4. Kalau kemarin di persamaan linear kita jawabannya X sama dengan 4. Nah, kalau yang sekarang X lebih besar dari 4. Nah, setelah kita dapat X-nya lebih besar dari 4, coba kalian lihat di sini. Untuk X variabelnya 2 sampai 8. Jadi, di sini udah ditentukan ini angkanya, ya. Dari 2 sampai 8, berarti mana jawabannya? Di sini kan dibuat X lebih besar dari 4. Bilangan yang lebih besar dari 4 dari bilangan ini mana? Ya, berarti kita buat di sini himpunan penyelesaiannya. HP itu bukan handphone ya, tapi himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaiannya kalian cari bilangan di sini, ya, yang lebih besar dari 4. Berarti 5, 6, 7, 8. Bisa? Ya, jadi bilangannya di sini untuk apa? Untuk hasil dari yang lebih besar, lebih kecil. Nanti kalau lebih kecil kalian lihat ya, sesuaikan sama soalnya. Mudah kan kerjain nomor 1? Mudah? Oke, mudah dong. Nah, kemudian kalau misalnya ada soal lagi nih, misalnya disuruh buat garis bilangan, ya gampang aja. Misalnya ada contoh buatkan, buatlah garis bilangannya. Gampang buat garis bilangannya. Sini 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 di sini ya. 5, 6, 7, 8. Gimana nih cara jawabnya? Cukup kamu hitungin aja. Kan jawabannya 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Bisa? Bisa ya? Kan gampang. Oke, sekarang kita lanjut jawab soal nomor 2. Lihat nomor 2 ini. Tentukan penyelesaian dari ini. Ayo kita kerjakan dulu yang ini. 4x dikurang 2 lebih kecil sama dengan 5 ditambah 3x. Nah, ini juga sudah kita pelajari waktu contoh soal yang kita bahas minggu yang lalu. Oke, nah, sebelah kiri ada variabel x, sebelah kanan ada variabel x. Ingat ya, variabel letaknya sebelah kiri. Jadi 3x ini yang kita pindah rumahkan sebelah ini. Yuk, usir ya, usir 3x ya. Kita usir sebelah sini. Nah, lihat, 4x-nya turunkan. Mana kawanku? Katanya gitu. Ini kawanku loh. Nah, jadi 3x-nya pindah ke kiri. Positif pindah ke kiri jadi kurang 3x. Oke, ikuti sama-sama ya. Oke, lihat tandanya kita turunkan. Lebih kecil sama dengan. Nah, rumah yang sebelah kanan. Mana yang punya rumah? Ini yang punya rumah. Tulis dulu dong. Nanti dia marah nih ya. Masa yang punya rumah belakangan ditulis? Yang punya rumah dulu tulis, baru tamunya letakkan di sampingnya. Ini ke sini. Jadi apa? Tambah 2. Oke, operasikan. 4 dikurang 3. 1 berarti x lebih kecil sama dengan 7. Dapatlah x lebih kecil sama dengan 7. Lihat. Kemudian lihat angkanya di sini. Coba kalian cari bilangan dari 2 sampai 9 yang lebih kecil sama dengan 7. Mana? Berarti himpunan penyelesaiannya 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, coba perhatikan. Miss, kenapa 7-nya ikut? Nah, lihat. Kalau ada tanda sama dengan, nih ada sama dengan, 7-nya ikut di sini, termasuk dalamnya. Kan cara membacanya lebih kecil atau sama dengan 7. Berarti 7-nya ikut. Kecuali tadi yang di sini lebih besar dari 4. Berarti bilangannya dari 5. Tapi kalau misalnya di soal ini kita buat misalnya sama dengan, berarti di sini 4-nya ikut dong. Paham ya? Paham. Ini kita hapus. Jadi kalau ada tanda sama dengannya, angka di sininya ikut. Kalau ini misalnya dihapus, berarti 7-nya nggak ikut. Ya. Kalau ini nggak ada sama dengan, 7 nggak ikut. Tapi karena soalnya pakai sama dengan, 7-nya ikut. Bisa? Bisa. Yang terakhir. Contoh soal terakhir, yang ketiga. Lihat, tentukan penyelesaian dari ini pakai pecahan. Negatif 2/3y lebih besar sama dengan negatif 6. Oke. Bagaimana cara mengerjakan pecahan? Kalau mengerjakan pecahan kita pakai kedua ruas. Kedua ruas harus ekuivalen. Caranya gimana supaya ekuivalen? Harus kedua ruasnya sama-sama, dibagi berapa harus sama. Lihat sini. Kita kali berapa di sini? Ya, karena penyebutnya 3. Lihat. Kedua ruas dikali 3. Kedua ruas kita kalikan 3 ya. Ayo kita kalikan 3. 3 dikali negatif 2/3y lebih besar sama dengan, ya, 3 juga dikali sama ini negatif 6. Bisa ya? Hanya dikalikan 3, dari mana pecahannya di sini 3. Oke, kita kalikan ke dalam. 3 dikali negatif 2. Negatif 6/3y lebih besar sama dengan 3 dikali negatif 6. Negatif 18. Nah, oke, bagikan. 6 bagi 3 berapa? Negatif 2y lebih besar sama dengan negatif 18. Oke? Nah, sampai di sini. Ini ingat pelajaran yang lalu juga. Jadi matematika pelajaran lalu. Masuk lagi berikutnya, jangan dilupakan ya. Ya, di sini. Negatif 2y supaya hasilnya nanti y itu diapain? Sama-sama dibagi 2. Nah, kalau dibagi 2, hasilnya nanti negatif. Kita cari. Nah, lihat. Jika ada negatif, kita bagikan sama bilangan negatif juga agar supaya nanti hasilnya positif. Ya, kedua ruas dibagi sama negatif 2. Bagikan bilangan ini
kedua ruas dibagi dengan bilangan negatif, maka tandanya berubah. Ya, lihat. Jika kedua ruas sama-sama dibagi sama bilangan negatif, tandanya berubah. Berubahnya gimana, Miss? Cuma dibalik aja. Yang besar jadi kecil, kecil jadi besar, besar sama dengan jadi kecil sama dengan. Lihat di sini. Karena contoh soal nomor 3 sama-sama dibagi sama bilangan negatif, maka tandanya berubah nanti hasil akhirnya. Ya, lihat. Coret-coret kan habis kan 3Y. Lihat di sini. Ini tandanya lebih besar sama dengan. Karena dibagi sama bilangan negatif, catatan di sini, maka tandanya berubah. Besar jadi kecil ya. Jadi kecil sama dengan ini berapa? Negatif bagi negatif, positif 9. Selesai. Paham ya? Ingat, kalau kedua ruas sama-sama dibagi sama bilangan negatif, tandanya berubah. Besar jadi kecil. Ya, kecil jadi besar. Besar sama dengan, jadi kecil sama dengan. Seperti ini. Oke? Nah, oke. Sampai sini dulu materi pertidaksamaan linier satu variabel. Jadi sampai sini kalian sudah tahu ya apa beda dari persamaan linier dan pertidaksamaan linier. Bedanya di mana? Di tandanya. Yang persamaan pakai sama dengan, kalau pertidaksamaan linier selain sama dengan. Oke, sampai sini dulu materi yang disajikan. Kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.